Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah, mahasiswi Universitas Mega Buana Kota Palopo dengan NIM PI 2408001, Program Studi Perdagangan Internasional Fakultas Bisnis. Hari ini saya akan membahas tema demokrasi dan pendidikan demokrasi. Demokrasi adalah sebuah sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, baik secara langsung maupun melalui perwakilan yang dipilih dalam pemilihan umum. Dalam suatu demokrasi, prinsip utama yang dijunjung adalah kesetaraan, kebebasan, dan juga partisipasi aktif warga negara dalam proses pengambilan keputusan politik. Makna demokrasi secara umum. Secara umum, demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan berada di tangan rakyat, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang mereka pilih. Ciri utama demokrasi meliputi kebebasan berpendapat, keikutsertaan rakyat dalam pengambilan keputusan, adanya pemilu yang bebas dan adil, serta penegakan hukum. Makna demokrasi dalam konteks Indonesia. Dalam konteks Indonesia, Indonesia menganut sistem demokrasi Pancasila, yaitu demokrasi yang berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila. Dalam sistem ini, pelaksanaan demokrasi tidak semata-mata meniru Barat, tetapi disesuaikan dengan budaya dan kepribadian bangsa Indonesia seperti musyawarah, gotong royong, dan keadilan sosial. Pemilu langsung, kebebasan pers, serta adanya lembaga-lembaga negara yang menjalankan fungsi checks and balance mencerminkan praktik demokrasi di Indonesia. Pentingnya pendidikan demokrasi bagi warga negara. Pendidikan demokrasi penting karena dapat menumbuhkan toleransi. Pendidikan demokrasi mengajarkan untuk menghargai perbedaan, penting dalam masyarakat yang plural seperti Indonesia, menegakkan hukum dan hak asasi manusia. Masyarakat menjadi lebih sadar akan pentingnya keadilan, hukum, dan hak asasi manusia. Yang kedua, mendorong partisipasi aktif, yaitu membentuk warga negara yang tidak apatis, melainkan aktif dalam menyuarakan kepentingan politik. Pentingnya pendidikan demokrasi bagi warga negara yang selanjutnya adalah meningkatkan kesadaran politik, yaitu warga negara menjadi lebih paham hak dan kewajibannya, serta lebih aktif berpartisipasi dalam kehidupan politik. Yang terakhir adalah menghindari disinformasi, yaitu masyarakat yang terdidik secara demokratis, lebih kritis dalam menyaring informasi dan tidak mudah terprovokasi. Peran lembaga pendidikan, guru atau dosen, dan generasi muda dalam memperkuat demokrasi. Lembaga pendidikan menjadi tempat menanamkan nilai-nilai demokrasi melalui kurikulum, diskusi terbuka, dan kegiatan OSIS atau organisasi kampus. Sekolah dan universitas juga menjadi ruang aman untuk menyuarakan pendapat secara damai. Selanjutnya, peran guru dan dosen. Berperan sebagai agen perubahan dan panutan. Mereka bisa menanamkan nilai-nilai seperti kejujuran, toleransi, dan tanggung jawab. Mereka juga dapat membuka ruang diskusi yang kritis namun konstruktif.
Adapun peran generasi muda yaitu sebagai penerus bangsa. Generasi muda memiliki energi dan kreativitas untuk menjaga dan menyempurnakan demokrasi. Mereka berperan aktif dalam pemilu, media sosial, organisasi, dan sosial yang mendorong transparansi dan keadilan. Itulah tadi teori demokrasi dan pendidikan demokrasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga dapat menambah pengetahuan dan wawasan. Sampai bertemu kembali.